Shalom semuanya. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang santai, mari kita angkat satu pujian Lingku-Piku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tetap Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Kita katakan lingkup-lingkup. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan Engkau ya Tuhan, kalau malam hari ini kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan kami ya Tuhan, sekalipun dalam ruang Zoom ya Tuhan. Namun kami sangat percaya Engkau Allah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Membacakan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya,
iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih ya untuk sore hari ini saya diberikan kesempatan ya. Saya ini sering saya sampaikan kepada setiap orang yang bertemu dengan saya dan juga kepada setiap jemaat, saya ini ya, Tuhan taruh kepada saya itu menjadi seorang pemimpi ya. Dan saya bersyukur saat ini saya melayani di Padang ini juga karena mimpi yang berawal dari mimpi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya ketika saya melayani Tuhan. Jadi saya bersyukur ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diizinkan Tuhan bertemu dengan orang tua rohani kita, yaitu Pak Samuel Hosea beserta Ibu ya sebagai gembala kita, dan saya merasa bahwa mereka adalah orang tua yang menurut saya cukup untuk menjadi teladan bagi saya sebagai hamba Tuhan ya, baik kesetiaan, ketekunan, kerja keras, dan dalam hal iman. Saya ingat sekali statement atau perkataan yang sering diucapkan oleh Pak Samuel ya, sekalipun belum tampak apa-apa bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Sekalipun belum kelihatan apa yang kita doakan bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, dari kata-kata ini membangkitkan iman saya ya. Ya mungkin teman-teman yang ada di sini tahu ya, saya ini melayani Tuhan itu dari ya yang enggak tahu apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa, tetapi ya Tuhan izinkan saya bertemu dengan orang tua kita Pak Samuel, dan mereka selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, sekalipun ya mungkin kalau soal main musik itu saya sudah sering saya katakan gitu, saya beli gitar mungkin ada 3 kali tapi sampai hari ini saya tidak pernah bisa main gitar. Nggak bisa main gitar ya, pimpin pujian juga ya, saya pikir saya pernah ya Pak Walden tahu persis itu, pernah saya ingat sekali waktu latihan paduan suara full tenor ya, Pak Walden selalu katakan ya sudahlah, lebih baik itu Sudin nggak usah ikut itu, karena kalau ikut itu suaranya malah jadi tambah kacau ya, memang itu dulu menyakitkan, tapi saya bersyukur ya bertemu dengan orang-orang yang senantiasa memberikan semangat kepada saya, dan apalagi ya Pak Samuel, Bu Samuel selalu memberikan kesempatan kepada saya, dan ya puji Tuhan, Allah itu selalu beserta kita ya, selalu beserta kita. Dan sehingga kalau saya mungkin ingat tahun 2013 setelah saya menikah ya, saya ingat sekali itu saya menikah itu tanggal 7 September tahun 2013, jadi ini 2 hari lagi ulang tahun pernikahan saya ya. Mungkin kalau memang ada yang mau ngasih hadiah juga tidak masalah. Haleluya ya. Nah saya ingat sekali saya tanggal 24 saya ke Padang ya, saya melayani di Padang, dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melangkah dengan iman, dan saya percaya ya dengan ketika saya melangkah dengan iman ya Tuhan beserta kita. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara yang berawal dari mimpi ya, dulu waktu pernah ya Bu Samuel pernah nanya, Sudi nanti ke depannya itu mau pelayanan yang seperti apa? Saya pernah katakan ya saya ke depannya saya pengen pengembalaan Pak Bu itu ya sudah, doa saja, nanti pasti Tuhan akan sediakan tempat.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tepat ya setelah menikah, Tuhan berikan ladang pelayanan di Padang Pariaman, dan ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya berangkat ya waktu itu ya dengan karena saya baru menikah ya dengan istri saya ya, dan ini suatu anugerah Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tema sore hari ini yaitu ya menang atas badai ya. Saya percaya ya memang banyak yang badai dalam pelayanan, badai dalam masalah ekonomi, badai dalam masalah yang bermacam-macam. Yang jelas ya, saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik ya. Tidak salah, memang gereja kita itu gereja Allah baik. Karena ternyata memang Tuhan itu selalu baik, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera ya. Di gereja Allah baik selalu diingatkan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan ya, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Saya sangat percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap saya dan saudara. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jelas mari kita tetap ya bersandar kepada Tuhan, dan ketika saya dan saudara mengandalkan akan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengatasi berbagai badai yang memang Tuhan izinkan bagi saya dan saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, secara khusus yang saya alami dan saya lakukan itu, yang pertama ya, kita harus tetap setia dengan Tuhan ya. Setia dalam segala perkara, setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan nantinya akan berikan ya sesuatu yang besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ya sering saya katakan saya melayani ya sudah, saya tidak pernah memikirkan sesuatu yang apa yang penting ya, setia saja ya. Sering Bu Samuel katakan ya sudah, apa kamu melayani aja setia Sudi, setia ya. Dia bahkan sering menyampaikan ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, di situ dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia ya. Jadi firman ini termatre di dalam kehidupan saya. Firman ini seolah-olah ya selalu mengingatkan saya bahwa apapun yang saya lakukan harus kita lakukan dengan segenap hati dan bukan untuk ya manusia, tetapi semuanya untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu tahu ketulusan hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Dan ketika Tuhan tahu akan segala apa yang ada di dalam pikiran, di hati kita, Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita semuanya. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang dalam menghadapi berbagai badai yang Tuhan izinkan. Yang kedua, jalani prosesnya Tuhan ya. Saya percaya setiap kita itu punya prosesnya ya sendiri ya. Saya mungkin kalau Pak Walden sudah sangat tahu tentang rekam jejak saya ya, rekam jejak saya ya. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan baik, dan saya percaya yang Tuhan izinkan itu adalah proses untuk kehidupan saya. Dan kalau sampai hari ini saya masih bisa melayani, saya masih bersemangat melayani, ini karena ya Tuhan memberikan kemenangan kepada saya untuk melalui proses ya dalam kehidupan saya ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selama saya ada di Padang ya puji Tuhan ya, Tuhan juga sertai, dan puji Tuhan juga ya saat ini ya menggembalakan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan.
ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya mengingat-ingat itu ya, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kadangkala saya ya setiap saat saya bisa merenung dan kadangkala juga saya bisa menangis ya. Karena saya kalau saya mengingat bahwa saya ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan itu yang baik, yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan, dan Tuhan itu perlengkapi ya. Memang proses dalam kehidupan itu banyak ya. Sejak saya masuk ke Padang Pariaman tahun 2013 ya, saya mungkin awal-awal saya rasanya tidak betah ya, karena saya ini kan orang Jawa ya, orang Jawa masuk ke tempat ini dengan memang situasi yang berbeda, menghadapi orang yang memang berbeda dan lain sebagainya, dan juga setelah di sini kan jauh dengan orang tua ya, mau ndak mau kalau di Surabaya ya sendak enaknya ya mungkin dekat orang tua, tetapi kalau sudah jauh ya, jauh dari orang tua itu rasanya juga lebih enak kalau dekat dengan orang tua ya. Kalau dulu waktu di Surabaya kan mau ndak mau kita dekat dengan Pak Samuel, Bu Samuel itu ya, kalau ada apa-apa ya kita selalu ini ya selalu bisa sampaikan ke mereka. Tapi setelah saya ada di tempat ini ya mungkin waktu itu kalau tidak salah itu hampir 6 bulan itu rasanya saya kepingin balik, tetapi ya puji Tuhan ya, sehingga akhirnya Tuhan kuatkan sehingga sampai hari ini puji Tuhan sudah memasuki tahun yang ke-9 saya bisa bertahan di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan ya, karena kita bisa melewati prosesnya Tuhan ya. Ada suka duka yang mungkin saya alami kadang dalam pelayanan, namanya dalam pelayanan ya, dalam pelayanan kadangkala ya mungkin namanya orang hidup di dalam kasih karunia ya. Ya apalagi sekarang sudah punya istri, sudah punya anak, tentunya kebutuhan itu semakin banyak. Tetapi ya puji Tuhan, mungkin selama saya ada di Surabaya ya sudah dididik, sudah digembleng, sehingga ketika saya dilempar ke tempat ini oleh Tuhan, ya puji Tuhan ya, di masa pandemi ini ya Tuhan pelihara ya, dengan ya apalagi saya latar belakangnya itu kan bukan dari kota, memang dari desa ya, ya sudah. Ketika saya tempat ini ya saya bisa ya, saya hobinya kan beternak ya, beternak ayam ya. Waktu awal-awal masuk ke Padang saya beternak babi, tapi ya sekarang sudah enggak bukan itu ya, sekarang ayam ya, bebek, dan ya pokoknya apa saja yang bisa menghasilkan uang saya kerjakan ya. Waktu awal-awal ada yang bilang, oh pendeta itu ya harus ya, mereka pikir memang kan pendeta itu ya ini mungkin harus selalu rapi, selalu berpakaian ya mungkin yang rapi dan lain sebagainya ya, jarang ke sawah dan lain sebagainya, jarang ke ladang dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika saya ada di tempat ini ya sudah saya lakukan yang penting ya, yang penting semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan puji Tuhan. Sampai hari ini di masa-masa pandemi seperti ini ya puji Tuhan saya di Padang Tuhan berkati ya, semakin gemuk semakin gemuk ya. Ini karena anugerah Tuhan ya, dan semuanya karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, ya, janji Tuhan, ya dan amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap saya dan saudara. Jadi, mari
untuk kita semuanya. Yang pertama tadi, tetap setia dengan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, ayo kita tetap setia dengan Tuhan. Yang kedua, jalani prosesnya Tuhan yang Tuhan izinkan dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya ketika kita bisa menjalani itu, ya, Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya atas kita. Dan yang terakhir, kita tetap percaya akan janji Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Mungkin itu saja yang boleh menguatkan kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Sudi, Gembala Sidang Gereja Allah Baik, Raja Wali Padang. Saudara, bincang santai keluarga Minggu 5 Agustus 2021 hari ini menghadirkan topik menang atas badai. Dan 2 sesi sudah kita lewati. Pertama tadi kita sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, lalu baru saja kita mendengarkan firman, sharing. Ya agak panjang ya. Sehingga waktunya untuk ngobrol nanti ini kayaknya berkurang ini. Oke, dan kita terhubung dengan Sumatera Barat dengan beda waktu 1 jam, WIB dan Wita, betul? Sama. Dan sama. Waktunya sama. Ya. Oh sama, sorry. Berarti waktu Indonesia Barat ya. Oke, ya. Baik. Pak Sudi, sharing firman yang disampaikan sangat memberkati kami semuanya. Ada 3 poin tadi, tetapi sebelum kita ngobrol, saya mau sampaikan selama perbincangan ini berlangsung, Anda bisa menyimak dan di sesi terakhir ada tanya jawab. Silakan Anda bisa langsung bertanya. Semua orang punya kesempatan yang sama dan untuk sementara di link Zoom kita terhubung dengan Pak Sudiarso di Padang, lalu kemudian operator ya di Surabaya Pak Henry, ada Pak Bambang, Bu Wida, lalu ada Pak Bambang Sujatmiko, Pak Cair, lalu ini KLGBDG ini Yohanes ya sepertinya, Yohanes atau Ujan, dan ada saudara kita Rain, sepertinya ini dari Bali ya, jemaatnya Pastor Yusuf Pakole yang juga sudah join bersama dengan kita. Oke, baik Pak Sudiarso, Anda kelihatan segar banget ya, sehat, dan saya lihat dengan pakaian yang rapi, wajah yang bersih, Anda sangat berwibawa sore hari ini, luar biasa. Cuma memang saya lihat uban tidak bisa ditutupi itu di beberapa bagian. Oke, Pak Sudi, saya boleh tanya, tadi 9 tahun ya di Padang Pariaman. Ya. Anda sendiri kalau mungkin teman-teman punya anggapan bahwa Pak Sudi ini di Padang itu di kota Padang. Bisa nggak dijelaskan posisi GAB di Padang dan di mana Pak Sudiarso ini juga stay di situ, di daerah mana dan seperti apa kondisinya? Silakan. Ya, saya ini tepatnya itu di Padang Pariaman. Jadi ada di kurang lebih itu ya 3 kilo ya, mungkin 3 kilo dari Bandara Minangkabau. Jadi kalau dari bandara itu kurang lebih 10 menit ya. Iya. 10 menit dari bandara. Dan kalau ke kota? Kalau ke kota itu 1 jam. Jadi ke kota Padangnya itu 1 jam ya. Jadi kalau mau ke kotanya itu ya lewat tempat kita. Jadi dari bandara lebih dekat ke rumah kita, rumah saya daripada ke Padang. Iya. Jadi teman-teman, ada saya di wilayah Padang Pariaman. Oke, baik. Saya dalam 2 kali kesempatan mengunjungi beliau di sana
memang tempat domisili ini itu bisa dikatakan daerah yang tidak tidak seperti kita punya gambaran misalnya di kota, karena ini agak-agak lebih ke desa dan masyarakat yang ada di sana bertani, mayoritas berternak seperti itu, dan beberapa orang diantaranya bekerja di bandara karena Bandara Minangkabau ini memang menyerap banyak tenaga kerja dan dari Tanjung Basung lah mereka itu, betul ya Pak Sudiarso? Ya, betul. Ya, oke Pak Sudi, bagaimana keadaan jemaat sekarang? Berapa orang jemaat yang digembalakan? Dan bisa nggak cerita situasi keberadaan jemaat sebelum pandemi dan sesudah pandemi secara umum seperti apa? Ya, jemaat kita sekarang yang ada di GAP Padang Pariaman itu ada 32 kakak. 32 kakak. Waktu baru saya ke sini itu 17 kakak. Puji Tuhan sekarang sudah 32 kakak, dan memang semuanya itu ya seperti yang diceritakan. Semua yang di sini itu rata-rata itu pekerja kuli bangunan, ya, kuli bangunan, terus bertani, dan ada juga yang beternak, ya, beternak. Jadi yang di bandara sekarang sudah tidak ada, karena ya ada juga yang memang ya di masa pandemi ini sudah di rumah, ya, di rumah. Jadi sudah tidak ada yang di bandara, ya. Dan ya awal waktu saya ke sini itu hampir rata-rata peternak, ya, peternak ya ini B1 lah, ya gitu. Oke. Ya, peternak itu, ya. Sekarang sudah memang ya rata-rata memang sekarang sudah ini lari ke kuli bangunan, ya, karena memang sudah tidak bisa yang itu. Jadi tapi ya puji Tuhan, ya, mereka ya mungkin situasi ya waktu awal saya ke sini sudah ya berbeda, ya, sudah berbeda. Jadi dan gambaran yang Tanjung Basung Padang Pariaman yang lalu itu seperti ini, sekarang jalannya sudah besar, Pak. Ya. Jalannya sudah besar. Ya, sudah, dulu kan jalannya itu jelek sekali, sekarang sudah bagus, ya, sempit, sudah dilebarkan, sudah diperluas, jadi alternatif ke Bukit Tinggi. Jadi memang sudah agak berbeda. Berarti infrastruktur mestinya dampaknya di kemajuan ekonomi, ya. Nah, yang saya mau tanya keberadaan ekonomi jemaat yang dilayani, apakah pandemi berdampak menurut pengamatan Pak Gembala? Pak. Sangat berdampak. Jadi karena rata-rata yang dulu bekerja, ya, sekalipun memang di bandara kan ada yang bekerja ya menetap, tapi sekarang sudah banyak yang dirumahkan. Jadi rata-rata sekarang lari ke ini, ke pertanian, ya, dan ya, tapi Tuhan itu nyata, ya. Jadi sekalipun berdampak, tetapi mereka ya lama-kelamaan sudah terbiasa juga. Biasa hidup berjuang begitu, ya. Dan ibadah dengan keberadaan ekonomi yang seperti ini, ada penurunan, ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bekerja keras, ya. Kalau bangunan kan pasti menguras tenaga. Apakah jemaat masih seantusias dulu beribadah, Pak Sudiarso? Apakah mereka masih antusias seperti dulu? Oh ya, sekarang puji Tuhan. Sekarang sudah antusias, terus ya mungkin Pak Walter lebih tahu, ya, pernah ya ke sini beberapa kali. Ya, sekarang luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi, ya sudah berbeda lah.
Oke, ya jadi teman-teman yang di Lingsum ini, Pak Sudiarso ini memang hidupnya itu, kartunya itu banyak yang saya pegang sejak dulu ya, karena saya banyak menyelesaikan kasus-kasus pergumulan-pergumulan, romantika, dan segalanya itu saya banyak terlibat. Dan oke lah, hari ini saya melihatnya sangat bahagia. Nggak usah dibuka semua, Pak. Oh tidak, Kartunya. saya tidak berencana membuka semua, satu persatu saya buka nanti, pelan-pelan. Oke, ya, oke. Sebelum kita bahas ke bagaimana menang atas badai, karena saya percaya pandemi ini imbas pertama badai. Badai ini saya lebih terjemahkan kepada serangan ya, serangan kepada bagian hidup tertentu, itu kita bahasakan badai. Dan bagaimana kita menang atas serangan itu, entah di kesehatan, entah di ekonomi, entah di keluarga, entah di apapun, relasi hubungan. Sebelum kita bahas bagaimana kita menang atas badai dengan versi kita masing-masing, nanti saya pengen tahu dulu nih, teman-teman mengetahui bahwa Pak Sudiarso ini tadi dikatakan beliau ini berasal dari Kebumen, orang Jawa, pemuda Jawa yang lemah lembut, dan menikah dengan istri memang lahir dan besar di Padang Pariaman tetapi asli dari Nias. Ya. Kira-kira apakah ada badai untuk penyesuaian di awal pernikahan dan bagaimana mengatasinya kalau ada? Awal-awal iya, Pak. Jadi hanya lama-lama terbiasa juga. Culture shock ya, shock culture gitu ya, karena dua suku yang berbeda, latar belakang pemikiran, hidup yang berbeda lalu menjadi satu, itu ada pergumulan tersendiri begitu? Ya. Jadi awal bagaimana Pak? Memang kenapa? Bagaimana proses penyesuaian sehingga hari ini saya lihat begitu indah ya, pelayanan diberkati karena suami istri ini dua telah betul-betul menjadi satu begitu. Bagaimana proses penyesuaiannya Pak Sudi? Ya, yang pertama karena saya ini kan saya yang datang ke tempat ini, jadi saya belajar untuk menyesuaikan aja. Jadi mungkin tidak terlalu banyak teori, tetapi saya belajar menyesuaikan dengan mereka sehingga ya di sini kan ada pepatah gini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi waktu awal itu memang saya agak sulit untuk mungkin menerima ada sesuatu yang mungkin agak kurang cocok dengan saya ya. Tapi lama kelamaan saya ini kan sadar ya, saya ini ada di tempat orang, saya ada di ini ya, apalagi keluarga juga yang bukan kecuali kalau saya hidup di Jawa mungkin mereka yang harus mengikuti saya, tapi karena saya yang ada di tempat ini mau tidak mau saya juga kan belajar menyesuaikan. Jadi tidak ada mungkin terlalu yang saya hanya belajar aja untuk fleksibel menempatkan diri begitu ya Pak ya. Ya gitu. Jadi ndak ini ya udah, saya kalau dulu kan saya mikirnya agak rumit gitu, tapi ya lama kelamaan ya sudahlah, yang penting kita bisa menyelesaikan aja. Oke, luar biasa. Jadi fleksibel menempatkan diri di mana hal-hal prinsip ya, hal-hal yang prinsip tetap dipegang, tetapi bagaimana membawa diri dengan luwes itu menjadi kunci keberhasilan, dan Anda diterima bukan hanya di tengah keluarga istri, tetapi saya melihat di kalangan pemerintahan posisi Anda diperhitungkan. Jadi ini satu pencapaian yang luar biasa. Jadi saya ini orangnya enggak neko-neko, yang penting taat saja gitu. Yang penting taat saja dengan ini. Masa sih yang seperti ini Tuhan tidak bela, saya bilang seperti itu ya. Saya kadangkala ya, sekalipun memang kadangkala ada luapan-luapan kita rasa mangkel dan lain sebagainya, tetapi saya ini selalu berpikir bahwa Tuhan itu pasti bela kalau memang kita itu punya motivasi yang benar ya, kita itu tulus hatinya. Karena
apa yang diomongkan kan memang tidak sesuai, tidak sesuai. Nah, ya. Ya, jadi saya pikir waktu itu ya sudah ya. Yang penting saya jalani ini ya, mau tidak mau kan kita sebagai gembala tidak bisa mengusir. Bisa juga ya, jadi ya sudah kita layani aja. Oke. Puji Tuhan. Dan memang seperti poin yang Anda sampaikan tadi, menjalani prosesnya Tuhan. Di dalam proses ini ada saat di mana kita kuat, ada saat di mana kita lemah. Ada saat di mana Pak Sudiarso ini telepon Bu Samuel untuk minta dipulangkan, minta ditarik, dan ada saat Bu Samuel bilang gini, oh sudah tidak ada tempat untuk kembali ke Surabaya. Ditolak ya, secara halus. Ya, dan teman-teman kita melihat perjuangan yang tidak mudah merintis. Mungkin kita berpikir menjadi gembala sidang itu gampang, tetapi tantangannya itu sekilas tadi. Tadi saya juga menyoroti bahwa tidak mudah untuk bersosialisasi dengan tokoh adat, karena di sana itu mereka punya suara sangat didengarkan ya. Dan pemerintah. Tetapi Anda membaur begitu indah dan bahkan diterima dan diperhitungkan keberadaannya di sana. Ada kesulitan enggak untuk membawa GAB dikenal oleh masyarakat luas, gereja yang sudah ada, pemerintah, bahkan lintas agama? Ada kesulitan enggak? Ya awalnya kesulitan, tapi lama-kelamaan itu mereka tahu sendiri. Ya, mereka tahu sendiri, dan saya itu kan ini selalu melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi ini poin berarti. Ya, selalu melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan mereka. Ada acara-acara apa, saya selalu ikut gitu ya, selalu ikut. Memang awal-awal itu ya mereka sulitlah menerima keberadaan kita, tapi lama-kelamaan ya intinya ya kita yang penting pintar-pintar membawa diri, menyesuaikan ya dengan ya setempat di sini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa GAB Padang itu dalam kurun waktu beberapa tahun mereka tidak bisa ibadah di satu tempat. Pindah-pindah. Mereka bisa ibadah di satu tempat. Jadi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dengan usung-usungnya. Oke, sekarang kita split ke masalah badai yang lain ya. Itu tadi baru pengantar. Salah satu dampak pandemi yang paling sangat terasa ya pasti kesehatan ya. Beberapa orang mengalami itu dan ada begitu banyak yang tidak bisa survive menghadapinya. Tetapi yang berikutnya adalah masalah keuangan, karena ada begitu banyak pembatasan, dampak ekonomi nggak bisa kita elakkan. Lalu kalau keuangan sudah kena, pastikan ke masalah keluarga, masalah kita bersosial, relasi dengan yang lainnya, itu pasti keganggu dan seterusnya. Pak Sudiarso, banyak pendeta di desa yang menjerit karena hilang suaranya, Pak. Banyak pendeta di desa yang menjerit karena nggak bisa makan di saat pandemi. Mereka begitu kesulitan karena mungkin pemasukan gereja itu berkurang bahkan hampir tidak ada. Saya mendengar hal seperti itu di beberapa daerah. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Puji Tuhan saya tidak terlalu berpengaruh. Saya puji Tuhan ya. Saya ini memang lahir di desa dan Tuhan utus di desa. Jadi saya ini ya sudah apa saja yang bisa menghasilkan uang itu ya saya lakukan ya. Dari awal saya beternak ya. Sekarang ya beternak, yang awal beternak babi ya, sekarang sudah. Ya, saya ingat waktu itu. Sebentar Pak Sudi. Ya, saya ingat waktu itu saya sudah pasang dasi. Saya pasang dasi di depan cermin. Waktu itu mau khotbah hujan. Lalu Pak Sudi datang bilang sama saya, babi saya lepas, bantu saya tangkap. Oh my God.
Dan waktu itu saya tidak tahu cari alasan apa, pokoknya saya tidak mau nangkap babi, sudah pakai dasi, hujan, dan dia sendiri yang nangkap dan berhasil. Oke, jadi poin Anda bertahan survive di tengah goncangan ekonomi adalah Anda rajin, Anda bekerja, dan Anda menciptakan peluang untuk bagaimana bisa mendapatkan penghasilan. Begitu Pak Sudi? Ya, kalau dibilang rajin mungkin enggak terlalu rajin lah, hanya. Oh, berarti Anda malas begitu? Enggak, mau kerja gitu aja. mau kerja, jadi apa saja yang memang menghasilkan, juga ada peluang apa itu saya coba. Jadi itu, jadi ada bantuan bebek dari pemerintah, saya pelihara juga. Sekarang pelihara ayam. Jadi kalau soal makan ayam, saya sering makan ayam kampung karena kampung itu kita pelihara sendiri. Jadi saya pikir di masa pandemi seperti ini ya sangat menolong juga. Oke, saya menangkap satu kiat di sini bahwa ketika kita berusaha, maka badai ekonomi itu bisa kok kita atasi ya. Betul. Ya, Anda tidak merasa, waduh pendeta kok pelihara ini, pelihara itu. Kadang saya lihat Anda bawa pisang diikat di motor, entah dijual kemana begitu. Apakah harga diri Anda itu tidak jatuh? Anda tidak merasa gengsi, malu? Gembala sidang S2, Anda dosen, dan sekarang Anda jadi seorang penyiar radio, ya kan? Anda seorang guru dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bagaimana? Anda tidak merasa ada sesuatu yang risih begitu? Mungkin urat malunya sudah hilang. karena kebutuhan, jadi urat malunya udah hilang. Jadi saya pikir tidak mengurangi wibawa ya. Malah justru mereka sekarang ya, kita bukan memuji diri ya. Banyak bilang, oh ya inilah pendeta yang harus ini, karena kita kan bisa berharap sama jemaat juga ya. Jadi ya. Jadi apa saja yang memang bisa saya lakukan ya. Apa saja yang bisa menghasilkan duit ya sudah, ini ya puji Tuhan saya pelihara ayam itu ya, pelihara ayam sekalipun mungkin belum kapasitas besar itu, tetapi selalu ada yang besar gitu. Jadi kalau mungkin skala besar sih ya belum lah gitu, tapi di masa pandemi ini meringankan. Ya, baik. Pak Sudiarso, berarti hal yang sama Anda motivasi kepada jemaat ya untuk tetap berjuang, bekerja, bukan hanya berdoa begitu ya, sehingga badai ekonomi di tengah keluarga jemaat yang tadi kehilangan pekerjaan itu tetap bisa diatasi. Seperti itu? Betul. Sorry, sambil minum. Ya, yang penting nggak usah gengsi lah. Oke. Ya, jadi menang atas badai yang saya tangkap dari firman bahkan perbincangan, saya mencoba menggali keseharian keberadaan beliau di sana, adalah setiap pada perkara kecil itu betul-betul sebuah tantangan ya, karena ada begitu banyak orang yang pengen yang besar tapi tidak mau memulai dan menjalani dari yang kecil secara konsisten. Setia itu kan bicara konsistensi ya. Lalu kemudian menjalani proses. Wah, ada begitu banyak proses. Memang kadang kita hampir menyerah, tetapi ketika kita bertahan sedikit saja, saya melihat dari contoh kehidupan Pak Sudiarso ini yang melihat kemenangan hari ini dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Oke. Ketika seseorang sedang berada di dalam tekanan dan itu di luar kemampuannya, lalu dia menyerah, give up, badai ini terlalu berat. Mungkin dia sudah berdoa, Pak Sudi. Bahkan mungkin dia sudah berdoa puasa, dia sudah berusaha, tetapi
dia kalah oleh keadaan itu, oleh badai itu. Dia ada di ujung jalan untuk menyerah, entah tindakan nekat apa yang mau dia lakukan. Dalam situasi seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, Anda punya saran apa? Ya, kalau saya itu selalu ini ya, seperti tadi, setia saja, jalani aja dari setiap mungkin yang Tuhan izinkan, dan kita tetap percayakan janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kok, jika Tuhan yang sudah membuka pintu itu tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya ya. Jika kita ya dalam pelayanan, dalam setiap apapun, kita yang penting percaya. Saya bersyukur sekali ya, Pak Samuel selalu katakan itu, harus percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, kita percayakan janji Tuhan, rancangan Tuhan itu baik. Itu sudah ini mungkin saya itu saya kan kurang lebih itu 7 tahun 8 tahun itu bersama Pak Samuel, itu sudah termaterai di sini ya, termaterai di situ. Jadi itu yang boleh sampai hari ini ya, sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita ya. Sekalipun kita itu tidak mampu, Roh Kudus itu selalu memampukan kita. Jadi yang penting kita itu berserah kepada Tuhan. Saya ini bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang mungkin pintar, saya serba terbatas ya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memang nyata ya. Penyertaan Tuhan itu nyata. Kadang-kala saya tidak bisa ceritakan secara karena kadang-kala tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi penyertaan Tuhan sampai hari ini nyata. Itu yang begitu luar biasa. Ketika kita percaya memang Allah kita itu, Tuhan Yesus memang hidup ya, dan Dia selalu menyertai kita kemanapun Tuhan sertai kita. Dan itu yang membuat saya ya sampai hari ini saya masih semangat untuk melayani Tuhan. Kalau ditanya mau balik ke Surabaya, saya mungkin enggak kepengen balik lagi. Oh begitu. Ya. Emang ada permintaan balik gitu dari Surabaya? Rasanya kok enggak ada juga ya. Oke. Ya, jadi intinya bersabar, tetap jalani bersama dengan Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Jalani aja. Oke, baik. Ya, di antara teman-teman yang mengikuti talk show kita, perbincangan kita ini, di antara mereka itu banyak sekali yang startup begitu ya, yang memulai di dunia entrepreneur. Mereka memulai bisnis, merintis dan sebagainya, walaupun ada tanggung jawab utama. Nah, saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Sudiarso memotivasi kita untuk kita terus maju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya buka sekarang ruang tanya jawab. Silakan, Anda bisa langsung unmute dan langsung bertanya kepada Pak Sudiarso. Saya persilakan. Ini dari Pak Henry tadi hands up, maksudnya apa? Ya, mau tanya. Oke, ya silakan Pak. Shalom, Pak Sudi. Shalom, Pak. Dalam kondisi yang awal-awal kan susah gitu ya, dari sisi finansialnya, dari sisi kehidupannya. Ini sekarang saya lihat tempatnya ini hampir mirip kayak BDG nih kalau saya lihat. Betul. Gambarnya video-videonya ya. Apakah itu sudah terfokus di situ gitu ya, sehingga desainnya persis gitu ya. Dan juga mungkin ini Pak Sudi, saya pengen tahu awal-awalnya melangkah ini bagaimana, karena saya lihat kekurangannya dari sisi finansial. Pasti kan butuh uang, Pak. Untuk membangun itu kan pasti butuh uang gitu ya. Dari sisi finansialnya bagaimana? Apakah ini semua dari jualan babi atau memang ada dari donatur, atau kan biasanya ada yang donasi gitu ya, atau mau memberkati. Nah, itu apakah semuanya itu
memungkinkan, karena dari sisi tadi yang diceritakan kan situasinya kan berat ya dari awal, apalagi mikirin finansial yang dari berkat-berkat gitu ya. Nah, apakah mungkin ada cerita lah sedikit untuk pembangunan sampai sekarang selesai, itu atap sudah selesai, sudah dipakai ya Pak Sudi ya? Ya gini, saya ini kan, ya itu sering saya katakan ini saya sering jadi pemimpi. Saya ini sering saya sampaikan kepada jemaat ya. Pokoknya dalam 5 tahun pasti ada tempat, karena kita capek keliling-keliling ya, keliling-keliling itu capek ya, ngangkatin alat musik, keyboard, sound system itu capek ya. Jadi saya ini gimana caranya, tapi ya memang Tuhan izinkan itu karena memang dulu belum memungkinkan. Saya hanya mimpi saya enggak pernah hilang ya, enggak pernah hilang. Jadi saya ini ya, waktu itu kan ada waktu zamannya bisa pelihara babi itu, saya waktu sudah enggak boleh kan, babi saya dijual semua. Dijual semua ya, ada beberapa ya, mungkin berapa juta, itu saya udah nekat, saya mulai bangun, dan selebih dari itu saya itu Tuhan kasih hikmat itu, kalau di sini itu sistemnya julo-julo ya. Julo-julo itu mereka belikan material itu seperti besi, urunan. Ya urunan itu loh ya. Urunan. Ya setiap jemaat ya, pokoknya yang mau saja, yang mau setiap jemaat itu udah kumpul, siapa yang mau bantu saya gitu, mau bantu saya beli semen berapa itu dan sebagainya. Ya sudah terkumpul itu, saya mulai. Yang kerja itu hanya saya sama mertua saya. Sampai selesai 4 tahun baru selesai. Cuma berdua? Kenapa? Berdua saja? Berdua saja. Jadi karena gini, saya enggak bisa pakai orang lain karena terkendala itu bayar tukang ya, bayar tukang. Jadi saya ya selama 4 tahun saya kerjakan sama mertua saya ya, ada duit, ada berkat, saya mulai. Enggak ada duit ya berhenti. Makanya yaitu selesai itu 4 tahun ya, selesai 4 tahun ya. Uangnya dari mana saja, yaitu dari urunan dari jemaat yang mau membantu ya. Baru setelah selesai itu saya kembalikan ya, saya kembalikan. Jadi ya puji Tuhan ya, memang ada juga yang memberkati ya, saya tidak menyebutkan orangnya lah ya, intinya membantu, tapi ya itu hanya sekedar membantu lah. Kalau untuk semuanya ya memang tidak memungkinkan ya, tetapi yang jelas itu ya memang Tuhan kasih hikmat itu dengan saya minta tolong sama jemaat-jemaat yang mau urunan dulu, baru nanti kalau mereka mau bangun baru saya ganti itu. Dan puji Tuhan akhirnya ya jadilah ya kan. Makanya dulu kan waktu saya datang itu hitam sekali. Itu setiap hari saya kepanasan itu nguli ya. Saya ya nguli ya. Jadi seperti Tuhan sudah mulai memutih lagi. Jadi saya kerjain sendiri sama mertua saya. Jadi karena memang bukan kendala kalau sama mertua itu kan memang saya tetap kasih sama orang tua itu, tapi kalau pas ada duit baru saya kasih gitu. Terus orang tua juga kan dia semangat juga gitu, Jadi ya puji Tuhan sampai 4 tahun baru selesai. Ya, 4 tahung baru luar selesai. biasa. Kalau masuk ke sini itu sudah nuansa BDG, karena saya itu penghuni BDG. Iya. Jadi kalau saya di situ BDG itu banyak suka duka saya dan banyak petualang di situ. Jadi
Ya, itu dari chat memang nirunya di BDG ya Pak? Iya, betul. Iya. Catnya ya. List-listnya BDG semua. Iya. Semua persis. Oke, Pak Henry cukup jawabannya. Cukup. Oke, kalau misalnya Pak Sudiarso ada di Surabaya, pasti ditangani oleh Bu Wida dari gambarnya sampai kepada finishingnya. Cuma sayang ya, jauh banget di Padang. Betul ya, Cak Beng? Oke, silakan mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau ya ngobrol dengan pendeta dari Padang Pariaman. Silakan. Pak Walden. Halo, silakan. Pak Walden, saya mau bertanya kepada Pak Sudi. Ya. Maaf, ini Pak dengan? Sudi. Saya dengan kakaknya Pak Sudi. Oke, silakan. Pastor Yusuf, silakan. Saya dari Denpasar itu tetanggaan dengan Padang. Jadi ya dekat-dekat gitulah ya. Maksudnya baru aja selesai makan nasi Padang, maksudnya begitu. Haleluya. Pak Sudi, mulai dari tadi ya, mulai dari awal saya melihat firman dan juga kesaksiannya itu sepertinya sudah menang sekali atas badai begitu ya. Sudah sangat akrab dengan badai. Badai apa lagi yang belum pernah dialami? Saya mau kirimkan dari Bali soalnya kalau ada badai yang belum pernah dialami. Sebab beberapa jemaat saya sudah pulang ke kampungnya masing-masing karena kena siklon Seroja. Apakah di sana sudah berkurang badainya? Saya bisa kirimkan dari sini kira-kira. Ya. Karena saya lihat Pak Sudi sudah cukup menang. Terlihat dari rambutnya sudah putih karena terlalu banyak dihantam badai ya. Dihantam badai. Pertanyaan saya Pak Pendeta, saya lihat Pak Pendeta sudah cukup segar sekali ya. Jadi sekarang ini sepertinya sudah di atas badai, gitu kan? Nah, apa yang menjadi tips paling ampuh untuk menang atas badai persoalan-persoalan tadi itu? Satu aja, nggak usah banyak gitu. Ya. Satu aja. Ya, kalau saya gini, kalau badai itu mungkin badai selalu berganti, selalu berganti. Tetapi ya saya juga tidak mengharapkan lagi. Apalagi dikirim dari Bali, saya tidak mau. Ya, kalau saya ya gini aja. Jadi kita itu tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, ya. Tuhan itu selalu memimpin kita kemana kita pergi. Pasti Tuhan itu beserta kita. Kita ini sebenarnya tidak mampu loh tanpa pertolongan Tuhan. Saya terus terang aja ini kita itu tidak mampu. Saya melayani jemaat juga kadang-kadang tidak mampu. Ya, jadi apalagi saya ini tidak semulti talenta seperti teman-teman ya, tetapi saya hanya kerjakan apa yang saya bisa ya. Saya kerjakan apa yang bisa ya. Pokoknya saya belajar untuk ya sudah berusaha jadi berkat aja. Ya. Selebih dari itu kalau saya tidak mampu ya sudah saya tidak kerjakan. Jadi mungkin itu saja. Jadi terlebih dari itu ya sudah sukacita saya bisa seperti ini juga karena memang ada istri yang memang selalu mendukung saya dalam pelayanan. Saya ini sebenarnya yang bisa ini juga karena istri juga, ya. Istri yang mendukung dan Tuhan. Apakah ada? Ya, Pak Bambang itu, Pak Wida. Pak Bambang, Mbak Wida, silakan. Amir.
Oh iya, Shalom Pak Sudi. Yuk. Iya. Kalau saya mau tanya, sebenarnya kan kalau dilihat gitu, mau dilihat secara kasat mata ataupun tidak kasat mata itu kan sebenarnya enak di Surabaya gitu loh Pak Sudi. Kenapa kok ada pikiran sampai mau membuka pelayanan di Padang yang jauh sekali, jauh dari mana-mana gitu? Mungkin Ya, bisa dibantu jawab. Jauh Itu dari mana-mana, dekat dengan Jauh dari masalah. peradaban. Ya, Silakan. berawal dari panggilan hati dan mimpi. Ya dulu saya itu waktu lulus STT itu memang saya itu cita-citanya itu mau jadi gembala. Ya, jadi gembala. Hanya saya tidak tahu kapan itu Tuhan akan menjadikan gembala. Hanya saya ini kan orangnya sadar diri. Dia sadar diri karena saya itu dulu di Surabaya itu kan saya istilahnya paling ya pengajar sekolah minggu. Karena kalau dikasih kepercayaan yang lain saya tidak bisa juga. Main musik tidak bisa, pimpin pujian tidak bisa. Suaranya selalu dieliminasi sama Pak Alden. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi karena memang saya waktu dari awal itu saya sudah ada kerinduan untuk jadi gembala. Hanya yaitu memang Tuhan ajar untuk saya itu yaitu untungnya saya bertemu dengan hamba Tuhan yang memang menurut saya itu sudah cukuplah untuk menjadi contoh ya, Pak Gembala, Pak Samuel, Bu Samuel itu ya, mungkin terlepas dari kekurangan sebagai manusia itu mungkin ya banyak juga ya, tetapi bagi saya itu sudah cukup menjadi teladan. Jadi yang ditaruh mimpi, iman dan lain sebagainya, dan waktunya Tuhan itu ya. Jadi kalau kita setia dengan waktunya Tuhan itu ya, kerinduan kita itu Tuhan tahu loh ya, Tuhan tahu. Sehingga ya sudah, saya waktu ini kan setelah menikah saya pergi ke sini dan ini memang sudah waktunya Tuhan. Setelah sampai sini ya saya lihat memang di sini sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan, dan itu saya itu hanya ya istilahnya mengikuti waktunya Tuhan aja. Jadi bukan soal enak dan enggak enaknya juga ya. Jadi kalau soal enaknya, ada enaknya juga di situ ya. Enggak enaknya ya banyak juga. Jadi yang jelas itu Tuhan itu sebenarnya dia tahu isi hati saya, kerinduannya jadi gembala. Ternyata Tuhan juga, saya kadang-kala semua mimpi saya itu hampir terwujud ini. Ya, mimpi saya ya, maksudnya mimpi bersama Tuhan dalam pelayanan, mimpi yang lain-lain ya. Jadi dulu saya kepengen jadi gembala, nanti bisa pelihara bebek, bisa pelihara sampai sini ya kenyataan. Ya bisa berladang dan sebagainya, ya, jadi kenyataan juga ya. Jadi itu saya pikir itu ya sudah memang rencana Tuhan. Jadi kalau soal enak dan tidak enaknya mungkin saya tidak bisa menjawab itu. Saya juga kadang-kala saya itu kok bisa ya sampai sini. Ya itu sudah ini di luar nalar saya juga. Saya menangkap kekuatan dari sebuah mimpi ya, kerinduan yang disampaikan, the power of dreaming itu luar biasa. Siapa yang menyangka seorang Pastor Jonathan Sudiarso bisa menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Itu Tuhan yang, kalau bukan Tuhan rasanya nggak mungkin. Dan saya cuma mau ralat ya, selama audisi singer song leader di Surabaya itu,
saya tidak pernah mengeliminasi. Kalau di paduan suara itu saya selalu berkata, boleh ikut, tapi suara jangan terlalu banter. Buktinya kan di vokal group tetap ikut, di mana tetap ikut. Cuma saya bilang jangan terlalu keras karena kondisi suara seperti itu kadang percaya dirinya luar biasa gitu loh, sehingga ganggu. Pak itu eliminasi halus itu. Pak Sudi itu termasuk salah satu badai yang harus dilalui Pak Sudi. Badai yang disingkirkan dari hidupku gitu ya. Nah. Tapi benar-benar saya lihat mimpi ya. Mimpi ini teman-teman kita garis bawahi satu kata untuk bisa melampaui batas kita. Karena Pak Sudi tadi saya melihat dia sadar, dia berkata dengan begitu rendah hati, sadar diri, apa segala macam, melihat kapasitas dan sebagainya. Tapi ada mimpi dan saya bisa membahasakan mimpi ini sama dengan visi. Dan ini dahsyat. Apa yang dia mimpikan itu jadi loh bersama dengan Tuhan. Ya, dia memimpikan sebuah penggembalaan yang sederhana dalam pengertian di tempat yang ya seperti dia ada sekarang ini dengan dikelilingi oleh ternak dan lain sebagainya. Itu mimpi dan itu Tuhan lakukan seperti apa yang dia mimpikan. Dan ini dahsyat. Jangan takut memimpikan sesuatu karena bersama Tuhan satu waktu mimpi kita akan pasti menjadi kenyataan. Amin ya. Akhirnya Pak Sudi sukses untuk menggembalakan semua golongan, termasuk hewan dan manusia. Ya, gembala all out ya, luar biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Karena yang bergabung sore hari ini sepertinya sangat terbatas ya, walaupun dari berbagai pulau kita, tapi terbatas. Ya memang minggu kadang ada kegiatan-kegiatan keluarga, ibadah dan sebagainya. Kalau tidak ada, saya menyerahkan nanti Pak Sudiarso menutup di dalam doa. Tetapi sebelum itu mungkin semacam konklusi ya Pak Sudiarso, kesimpulan menang atas badai yang sedang kita hadapi, yang akan kita hadapi. Silakan disampaikan bagaimana kita menjadi seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu tutup dengan doa. Ya, saya pikir badai akan terus ada ya. Saya ya sampai hari ini saya menang dalam arti bukan berarti itu nanti tidak ada badai lagi. Ya saya kurang tahu itu ya. Yang jelas kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan itu selalu membela hamba-hambanya ya, ketika kita memang hidup di dalam takut akan Tuhan ya, tulus melayani dan kita setia ya. Mungkin kata-kata yang selalu terngiang di telinga saya itu kata setia saja ya. Setia saja Sudi ya. Udah ya, kita setia ya dengan yang Tuhan percayakan ya. Selebih dari itu ya nanti Tuhan yang akan berperkara ya. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan, yaitu Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan ya, atau apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya sudah ya, lakukan ya seperti untuk Tuhan, supaya ya kalaupun kita gagal kita tidak kecewa ya. Jadi kalau kita motivasinya itu untuk Tuhan ya, apapun yang terjadi ya, kita hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi kalaupun mungkin menurut pemandangan manusia gagal ya, tetapi apa yang kita lakukan kan untuk Tuhan. Dan saya percaya ya, Tuhan itu yang selalu memampukan kita ya, saat kita mungkin tidak bisa apa-apa, saat kita mungkin lemah, tidak berdaya dan lain sebagainya, Tuhan yang akan memampukan kita. Saya secara pribadi itu sebenarnya saya kadang-kala saya ini banyak terbatas, tetapi yang saya tahu Tuhan itu selalu memampukan saya. Jadi mungkin itu saja, dan ya puji Tuhan ya sekarang di Padang itu saya sudah tidak sendiri karena sudah ada juga GAB Raja Wali Kota Padang, ada GAB Gloria Kota Padang. Jadi ada 3 tempat, dan doakan ini ada satu lagi yang akan dibuka di Bukit Tinggi
ya. Jadi doakan ya. Intinya semua itu Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Sekalipun mungkin kita tidak mampu ya. Saya sendiri tidak mampu itu ya. Tetapi kalau Tuhan bawa, itu Tuhan yang akan memampukan dan Tuhan yang akan perlengkapi. Jadi itu yang saya mungkin sampaikan untuk kita semuanya. Yang jelas kita setia dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jadi itu soal orang menilai apa kita dan lain sebagainya itu urusan mereka. Yang jelas ya, bagaimana Tuhan menilai saya dan saudara ya, itu Dia yang Maha tahu. Dan ketika hati kita tulus untuk melayani Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi ya, dan Tuhan juga yang akan menyediakan segalanya ya. Yang jelas ya, apa yang kita bisa kita lakukan ya. Kalau memang tidak bisa ya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, kita akan tutup di dalam doa ya Pak Henry. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Sudi. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami telah bincang-bincang dalam hal pelayanan ya Tuhan. Kami boleh bersyukur, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau berkati untuk semua yang tergabung di dalam bincang santai malam hari ini ya Tuhan. Biarlah semua boleh bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa beserta kami ya Bapa. Engkau Allah yang senantiasa memampukan kami ketika kami memiliki motivasi yang benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menutup, biarlah Engkau Allah yang akan senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Mari angkat tangan dan terimalah berkat, biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, teman-teman, demikian bincang santai keluarga sudah kita ikuti untuk episode hari ini. Kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih untuk narasumber Pendeta Jonathan Sudiarso. Terima kasih untuk operator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dan jangan lupa ketika Anda menerima link Zoom berikut, bagikan kepada yang lain, kontak di grup Anda supaya program ini menjadi berkat. Mungkin Rain mau nyampaikan sesuatu, kita kenalan sebelum kita betul-betul closing. Halo. Rain. Halo Mbak Pendeta. Halo. Memperkenalkan diri. Ya. Apa saya? Rainmu. Aku dari tadi saya pikir dia itu orang Bali, tahu